Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Saputra dari 12 KJA SMK PGRI 3 Kota Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berguna internet dan namanya bagi kehidupan manusia yang beranggotakan saya sendiri Tegar Saputra, yang kedua Muhammad Sobirin Misbah, yang ketiga Agung Bramasta Krishna Jagat Satria. Saat ini berada pada zaman di mana internet seolah menjadi kebutuhan primer manusia karena memenuhi hampir seluruh ruang kehidupan mereka. Jadi maksudnya pada zaman ini manusia tidak lepas dari internet. Internet seolah-olah menjadi saudara mereka. Berbicara tentang internet, pengertian internet adalah internet merupakan seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global untuk melayani pengguna di seluruh dunia menggunakan sistem Global Transmission Control Protocol atau TCP/IP. Menurut itu Greenlaw dan Hebb tahun 2002, internet merupakan sebuah sistem informasi global yang terhubung secara logika oleh address atau alamat yang unik yang berbasis internet protokol atau IP dan memiliki dukungan komunikasi TCP (Transmission Control Protocol). Hal ini menyebabkan internet dapat digunakan, diubah, dan juga diakses baik secara umum maupun secara khusus. Di bidang internet terdapat juga manfaat-manfaatnya. Yang pertama, sebagai sumber wawasan ilmu dan pengetahuan. Jadi, di internet terdapat berbagai ilmu, pengetahuan, baik secara biologi ataupun secara fisika. Yang kedua, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Hal ini digunakan pada saat ini, yaitu sekolah daring. Kita menggunakan internet sebagai sarana pembelajaran. Kita menggunakan daring secara online menggunakan Zoom, Google Meet, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Nah, yang ketiga ini sebagai perekonomian. Internet digunakan sebagai perekonomian seseorang, publik, maupun berkelompok. Seperti contohnya aplikasi Shopee, Bukalapak, Lazada, dan toko online lainnya. Selain bermanfaat, internet juga mengandung bahaya. Yang pertama, pornografi. Terdapat sebuah situs ataupun gambar-gambar yang tidak layak untuk ditampilkan dan dapat mempengaruhi anak ketika memakai internet. Yang kedua, penipuan. Penipuan ini banyak marak terjadi seperti penipuan toko online ataupun penipuan jasa. Yang ketiga, carding. Carding ini sejenis kartu kredit. Misalkan ada penipuan disuruh transfer dan saldo di rekening atau di kartu tersebut hilang, dan itu yang namanya carding. Yang keempat, mengurangi sifat sosial manusia. Kita bermain internet ataupun bermain handphone itu dapat mengurangi sifat sosial manusia karena manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi misalkan kita lagi kumpul-kumpul bersama keluarga, terus ada satu orang ataupun semua fokus dengan HP-nya masing-masing, alhasil semua akan tergantung kepada HP-nya dan tradisi mengobrol bersama keluarga itu pun akan hilang. Cara-cara mencegah bahaya internet. Yang pertama, jangan memberi informasi pribadi kepada siapapun yang Anda temui secara online, karena informasi seperti nama, nomor telepon, dan tanggal lahir bisa digunakan untuk melacak keberadaan Anda. Jadi, berbijaklah menggunakan internet. Jangan selalu menyebarkan nama ataupun nomor telepon dan tanggal lahir, karena bisa digunakan untuk melacak keberadaan Anda. Maksudnya, dengan nomor telepon ataupun dengan tanggal lahir Anda bisa dilacak. Yang kedua, jangan bertemu dengan orang yang Anda belum kenal. Nah, ini seperti orang banyak yang terjadi ya. Kita bertemu orang di Facebook, kita bertemu orang di Instagram, kita ada yang inbox, ada yang ke DM, kemudian bertemulah dan
ada yang dibunuh, ada yang diperkosa, mohon maaf, ada yang dicopet ataupun dirampok dan sebagainya. Pastikan kamu tahu semua orang yang ada di akun kamu. Nah, ini untuk para followernya harus diteliti ya. Usahakan kalian kenal. Ya sedikit lah kenal dengan orang. Apa itu? Kita kan tidak tahu orang itu baik untuk kita ataupun baik untuk orang lain. Yang keempat, jangan balas pesan atau email dari orang asing. Kita mendapat email ataupun mendapat pesan WhatsApp ataupun yang lainnya. Cermati dan perhatikan orang itu. Apakah Anda mengenalnya? Jika tidak mengenalnya, alangkah baiknya kita menggunakan kata-kata yang sopan. Maaf, Anda salah sambung ataupun yang lainnya. Yang kelima, berhati-hati dalam memasukkan foto ke dalam internet. Nah, foto ini sangat marak terjadi. Jadi berhati-hatilah saat kita mengupload foto ataupun video di internet. Yang terakhir, jangan mengunduh data tanpa permisi dari orang tua. Ini banyak anak-anak ya yang meminjam HP orang tua ataupun meminjam barang elektronik orang tua untuk biasanya untuk membuka internet ataupun lainnya. Karena banyak sekali konten yang bersifat pornografi dan mengandung virus. Nah, berhati-hatilah dan jadilah orang tua yang bijak untuk anak-anak kalian. Kelebihan dan kekurangan internet. Satu, kelebihan internet. Yang pertama, memudahkan akses informasi. Yang kedua, memudahkan saling terhubung dengan yang lain. Jadi kita saling terkonek atau saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kita punya saudara, misalkan di Jakarta, Surabaya, Tiongkok, ataupun Jepang, dan Arab Saudi. Kita sangat mudah untuk berkomunikasi dengan internet. Yang ketiga, memudahkan bisnis secara online. Seperti yang sudah saya bahas tadi, seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, dan online shop lainnya. Memudahkan mengetahui kondisi alam. Nah, ini bisa mengetahui di daerah tersebut terdapat apa? Terdapat misalkan banjir, gempa bumi, tanah longsor ataupun gunung meletus tanpa datang ke lokasi. Kita sudah tahu lewat berita-berita dari internet, misalkan dari kompas.com, Tribun News ataupun yang lainnya. Selain artian, internet juga terdapat kekurangannya. Yang pertama, menimbulkan radiasi. Semakin lama kita bermain internet ataupun semakin lama kita bermain handphone, mata kita akan cepat lelah dan menimbulkan mata minus. Yang kedua, meningkatkan resiko kejahatan dunia maya ataupun cybercrime. Masuk ke bayangan tadi, penipuan. Yang ketiga, menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Kita seharian main internet, main handphone, dan menggugurkan kewajiban kita sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Yang keempat, boros saat menggunakan kuota. Nah, ini untuk para pelajar ataupun mahasiswa. Berbijaklah menggunakan kuota. Karena di luar sana banyak anak-anak ataupun mahasiswa ataupun yang lainnya yang membutuhkan internet untuk sekolah daring di masa pandemi ini. Ini yang saya ambil atau kita ambil pada presentasi kali ini. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber data, informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Internet merupakan suatu perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan miliar informasi yang berupa teks dalam bentuk media elektronik. Selain itu, internet dikenal sebagai dunia maya karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet, seperti olahraga, politik, hiburan, dan lain sebagainya. Selain itu, internet mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena dengan adanya internet bisa menambah ilmu pengetahuan dan dapat menambah motivasi belajar siswa. Saran
dari saya, sebaiknya internet digunakan dalam hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif, khususnya di bidang pendidikan, agar internet lebih digunakan dalam menunjang pembelajaran, karena dengan mengakses internet banyak materi pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami dari kelompok 9 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.